Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih isu sesuai subtema kepada calon gubernur nomor urut 2. Di layar di sebelah sini Pak, sebelah kiri Pak. Boleh? Boleh dipilih? Memilih huruf apa? Sebenarnya hanya disebut juga sudah oke Pak. Yes. Z. Z, oke. Z, isu peningkatan sektor pariwisata. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Sektor pariwisata kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Kita punya Danau Toba, kita punya Brastagi, kita punya Kepulauan Nias yang sangat luar biasa. Tapi Pak, banyak yang tidak tersentuh, baik event yang belum banyak dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Nasional banyak Pak, di Toba kita tahu sangat luar biasa, di Nias ada pegelaran internasional surfing. Tapi permasalahannya Pak, akses infrastruktur untuk mendukung pariwisata itu sangat tidak mumpuni. Saya ingat Pak, walaupun Medan ini kami hari ini dengan pariwisata perkotaan, kami ingat Pak, Bapak pernah waktu itu peletakan batu pertama untuk tol dalam kota Medan Pak. Selama saya jadi wali kota Pak, saya cari-cari Pak di batu itu Pak. Tak ada batu itu Pak. Di mana batu yang Bapak letakkan itu Pak? Kok tak ada? Batunya tak ada, tolnya pun tak ada Pak. Dan infrastruktur untuk di pariwisata ini yang menjadi pertanyaan kami. Seberapa penting Pak? Kok lebih milih tadi saya bilang, kok kemarin milih untuk besarin kantor, ini ngaspal rumah dinas 2 miliar Pak. Kenapa kok lebih milih ke situ daripada ke akses pariwisata? Terima kasih. Ya, waktu Anda habis. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Ya, waktu habis. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang pariwisata kita wajar bahwa Sumatera Utara surga kecil yang diberikan oleh Tuhan di Sumatera Utara. Begitu indah alamnya, lengkap, ada danau, ada gunung, ada laut, sungai yang begitu banyak. Walaupun potensi sungai yang hakikatnya kurang diurus, akhirnya kalau hujan banjir. Inilah yang mengganggu wajah pariwisata. Kita tahu pusat, kita berterima kasih sama Bapak Jokowi, Presiden Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan super prioritas untuk Danau Toba. Inilah yang sedang kita gagas, sama-sama kita lakukan, menjalankan amanah ini, kita besarkan. Memang alam itu begitu indah, tapi bukan seperti membalikkan tangan langsung itu bisa kita tak ketahui, bisa kita nikmati. Seperti Bali, Bali sudah sekian tahun mendahuluinya. Yang kedua di Nias, betul, Nias begitu indah. Dan ke depan itu yang harus kita gali potensi itu. Kita prioritaskan Nias untuk kita jadikan salah satu potensi pariwisata. Begitu indahnya lautnya, begitu besar ombaknya. Mudah-mudahan ke depan. Untuk itu pilihlah kami berdua, nanti akan kami lakukan itu. Terima kasih. Baik, masih ada beberapa waktu dan berakhir dan mohon tenang dulu. Ini cukup seru sekali di ruangan ini. Tapi semangat ya. Ya, ketenangan kita itu akan membawa kemampuan daripada kedua paslon. Oke. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara.
Masalah batu belum dijawab, Pak. Peletaan batu pertama untuk tol dalam kota. Bapak bilang tadi sungai, banjir. Bapak perencanaannya mau bangun tol di pinggir sungai, Pak. Saya ingat-ingat nih, Pak, saya agar sama-sama. Tadi Bapak bilang untuk membangun pariwisata perlu bertahap. 5 tahun saya rasa boleh ditanya juga, Pak. Tahap pertama untuk Nias yang Bapak lakukan apa juga itu, Pak. Berikutnya yang harus sampaikan juga, kita mengingat, kita ini berjanji harus diingat. Dulu Bapak pada periode pertama, pada masa kampanye, Bapak ingat juga pernah berjanji kalau katanya jadi gubernur Sumatera Utara, banjir di kota Medan, banjir di Sumatera Utara akan selesai tahun 2022. Ada jejak digitalnya, kalau ngomongin tadi media, Pak. Tapi kami penanganan sungai ditinggal terus, Pak. Kami nggak pernah dilibatkan, nggak pernah kami ajak juga, kadang-kadang Provinsi Sumatera Utara enggan bersama-sama. Yang pasti tadi, Pak, batu tadi aja, Pak, kira-kira kemana, Pak? Batu yang Bapak letakkan itu, kok nggak jadi, Pak? Sama yang lebih milih ngaspal rumah dinas tadi, Pak, halaman aja 2 miliar, Pak, dibandingkan kasih ke Kepulauan Nias. Ya, baik, waktu Anda habis. Oke, baik, mohon tetap tertib. Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktu 1 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Membangun infrastruktur itu bukan terus bangun seperti itu. Batu di mana batu? Tidak ada. Tidak ada perencanaan pembuatan jalan yang sampai dengan tuntas. Itu satu. Yang kedua, 2019 yang rencananya kita akan kerjakan sesuatu, kita harus bayar hutang. 2020 sampai 2022 akhir itu kita COVID, Pak Bobi, termasuk Kota Medan. Kota Medan itu Pak Bobi wali kota, COVID yang menangani provinsi, bukan Kota Medan. Rumah sakit dibikinkan semua, tapi makanya saudara-saudara saya rakyat Sumatera Utara, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tunaikan ke depan. Pilihlah kami berdua segera dan akan kami tunaikan pekerjaan ini. Kami selesaikan. Jangan dipilih yang belum masih memperkirakan. Ini yang perlu saya sampaikan, semoga difahami. Selesai. Masih ada waktu? Baik. Cukup? Baik, cukup. Ya, oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon.